فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitanul Hawadits karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, halaman 93. Qala al-muallifu asbahullah babu amaratis sa'ah, bab seputar tanda-tanda hari kiamat. As-sa'ah di sini yang diinginkan dengannya adalah hari kiamat. Karena dinamakan as-sa'ah kenapa? Karena bisa dikatakan hari-hari terakhir daripada dunia ini. Setelah kiamat tidak ada dunia lagi. Setelah itu nanti alam akhirat. Oleh karena itu dinamakan dengan as-sa'ah, yang kaitan dengan waktu terakhir daripada kehidupan dunia. Nanti beliau sebutkan tanda-tandanya dengan menyebutkan hadis satu persatu tentang tanda-tanda hari kiamat, mulai di antaranya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian banyaknya pembunuhan di akhir zaman, kemudian banyaknya gempa, dan juga berdekatannya waktu yang kita rasakan. Kemarin Jumat, besoknya ada Jumat lagi. Itu nanti akan beliau sebutkan satu persatu. Kita baca dulu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sabahullah, al-fitan jam'u fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah. Wal muradu biha, dan yang diinginkan dengan fitnah tersebut adalah al-ibtila wal imtihan, cobaan dan ujian. Dan ini kita enggak bisa terlepas gitu loh ya. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti banyak ujian, banyak cobaan. Hanya saja kita mampu enggak melewatinya, mampu atau tidak menyeberanginya, mampu atau tidak kita menghadapi fitnah ujian tersebut. Karena dengan ujian tadi, hikmahnya adalah Allah Ta'ala akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan mana yang di antara mereka dusta imannya. Kita lihat dulu. Yuftanul mar'u, ungkapan dalam bahasa Arab yuftanul mar'u yakni yukhtabaru wa yuftala. Seseorang difitnah, maksudnya bagaimana? Diuji dan diberikan cobaan. Dikasih cobaan, dikasih ujian. Dan jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Kadang kita diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan sulitnya ekonomi, ya kan? Diuji dengan barakallahu fiik, hidup yang serba kurang. Itu semuanya barakallahu fiik bukan berarti Allah Ta'ala benci dan hamba, tidak. Justru hamba itu semakin imannya kuat, semakin kuat juga ujiannya dan cobaannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yubtalal mar'u ala qadri dinih.
Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kokoh dia, kuat, suddida alaih, diperkuat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah, dan kalau seandainya pada agamanya itu ada kelemahan, khufifa'an, dia akan diperingan juga ujiannya. Tergantung dengan apa? Ala nam qadrihi, tergantung keadaan hamba tersebut. Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang diuji sesuai dengan kadar apa? Agamanya. Kemudian juga termasuk tanda sayangnya Allah Ta'ala pada hamba, di antaranya apa? Ujian. Hamba kalau diuji, jangan pernah berburuk sangka, wah, jangan-jangan Allah Ta'ala gak cinta dengan kita, jangan-jangan Allah Ta'ala benci dengan kita. Jangan. Itu namanya su'udzan billah. Berburuk sangka kepada Allah Ta'ala gak boleh. Ketika orang sedang dagang, jualan, bisnis, diuji kadang gagal, diuji kadang dagangannya kurang laku, jangan pernah buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Justru apa? Allah Ta'ala itu kalau mencintai suatu kaum, termasuk bentuk cintanya adalah menguji kaum tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai suatu kaum, menguji mereka. Lihat, menguji mereka. Jadi bukan membiarkan gitu, diuji gitu loh. Paham ya? Terus ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang dia tuh ridha dengan ujian tadi, pasrah, terima, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka, tidak terima dengan ujian yang Allah telah berikan kepadanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu sukht, maka dia mendapatkan kemurkaan. Ikhwani fid din wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Tanamkan di benak kita semuanya untuk senantiasa husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Mungkin hari ini kurang laku dagangannya, mungkin hari ini konsumen sedikit, tapi teruslah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Semoga di hari-hari kemudian lebih banyak, lebih berkah, dan lebih apa? Dirasakan cukup. Seperti itu. Terus jangan pernah su'udzan billah. Kita lihat, liyatamayyaz al-mu'min as-sadiq fi imanihi as-sabit minal munafiq. Tujuannya kenapa diuji? Tujuannya agar semakin nampak seorang mukmin yang jujur, yatamayyaz, semakin nampak. Nampak apanya? Terbedakan apanya? Fi imanihi as-sabit, keimanannya yang kokoh dibandingkan orang munafik. Jadi ketika diuji ini nampak nanti. Yang terima, sabar, berarti imannya kokoh dia. Yang enggak terima, gundah gulana, kemudian murka terhadap ujian tersebut, berarti ada kekurangan dalam keimanannya. Alladzi yudhirul iman wa yubtinul khilafah, yaitu orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan sesuatu yang berseberangan keimanan, menyembunyikan kekufuran maksudnya. Kita lihat lagi, idza ja'atil fitan yatamayyaz hadza min hadza sahih. Apabila datang fitnah-fitnah, ujian atau pencobaan, akan semakin terbedakan, nampak yang ini dari yang ini. Dan orang yang akan diberikan kekokohan ketika menghadapi ujian adalah orang-orang yang dikaruniai oleh ilmu. Dikaruniai apa? Ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia berilmu, faham ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan dia mengamalkannya, insyaallah biidznillah azza wa jalla, dia semakin kokoh dalam menghadapi fitnah. Tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak sembrono, dia berhati-hati. Kita lihat ini, yatamayyaz as-sadiq fi imanihi minal kadhib wal munafiq. Akan semakin nampak terbedakan mana yang jujur di dalam keimanannya dan mana yang dusta serta mana yang munafik. Wa aidan yatamayyaz al-mu'min qawiyyul iman minal mu'min dha'ifil iman sahih. Dan juga akan semakin nampak terbedakan orang mukmin yang kuat imannya daripada orang mukmin yang lemah imannya. Tapi dua-duanya masih kebaikan ada pada diri mereka karena masih mukmin. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidz dha'if
wa fi kullin khairun. Lihat, orang mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah Ta'ala cintai dan lebih baik dibandingkan orang mukmin yang lemah imannya. Tapi masing-masing masih baik gitu loh, karena masih beriman. Kemudian apa sarannya? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa bermanfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan putus asa. Lihat itu. Naam. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Jadi ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidak akan pernah putus. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia. Nanti pun masih ada ujian lagi di dalam kuburan. Diajukan pada pertanyaan-pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Kapan gak ada ujian lagi? Dan kapan hanya kesenangan, kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang dia dapatkan? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ketika hidup di dunia ini harus siap menghadapi ujian tadi dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat al-fitan yujriha Allah Subhanahu wa taala liikhtibarin nas. Fitnah-fitnah Allah taala sengaja perjalankan. Allah taala tetapkan. Tujuannya apa? Liikhtibarin nas, untuk menguji manusia. Mislu ma yujral ikhtibar ala talabah, sebagaimana dilakukannya ujian kepada para santri, para pelajar, orang yang sekolahan itu biasanya ada ujian kan. Fayatabayyan mujid fi talabil ilm wa minal mutakasil. Akan semakin nampak mana yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mana yang hanya bermalas-malasan dengan ujian tadi. Ini ibaratnya kalau di dunia itu seperti orang yang ujian di sekolahan. Ya kan, biasanya guru menguji, ngasih ujian, tes atau yang semisalnya, fungsinya untuk menguji, fungsinya apa? Untuk mengetahui mana santri yang sungguh-sungguh belajarnya, mana yang bermalas-malasan. Hada misal, ini contoh kata beliau. Wa illa fal fitnatu fid din asyad wal iyadu billah sahih. Kata beliau, padahal jika tidak demikian, padahal fitnah ujian dalam agama itu lebih dahsyat wal iyadu billah. Siapakah dari kalangan manusia yang paling besar ujiannya? Para nabi, ya kan? Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Apa artinya barakallahu fiik? Manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka dan orang-orang yang semisal mereka. Maksudnya orang-orang yang mencontoh dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu ujiannya berat. Faham ya? Mulai dari cacian, makian, hinaan, gunjingan, dan yang semisalnya. Kita lihat. Qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja kemudian mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka enggak diuji? Enggak mungkin, pasti diuji. Yakni yukhtabarun, mereka diuji, dikasih cobaan. Hal hum shadiquna fi qaulihim amanna, apakah mereka jujur pada ucapan mereka kami beriman? Karena ujian ya barakallahu fiik, ujian dan cobaan yang Allah telah berikan kepada hamba itu kadangkala beraneka ragam ujiannya. Ada yang dia diuji dalam hal harta, sabar atau tidak dia gunakan untuk apa harta tersebut? Dia mencari harta yang halal atau yang haram? Apakah hanya mencari banyaknya, yang penting apa? Dapat kekayaan atau nilai yang halal? Kemudian kadang diuji dalam hal apa? Tahta kekuasaan. Tertarik enggak dia dengan tahta, dengan kekuasaan? Kadang dicoba, dikasih ujian dengan wanita. Bagaimana dia menanggapinya? Mampu enggak dia menahan fitnah tersebut? Bagaimana menghadapinya? Ujian beraneka ragam barakallahu fiik. Kita lihat, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lihat, hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi ibadah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi pasti akan diuji gitu loh.
tinggal sabar atau tidak, terima atau enggak. Annahu la yatrukun nas ala ma hum alaihi, bahwasanya Allah Taala tidak meninggalkan manusia sebagaimana keadaannya. Walakin yujril ikhtibar wal imtihan, tapi Allah Taala memberikan ujian dan cobaan liyatamayaz as-sadiq min ghair sadiq, agar semakin nampak terpisahkan mana yang jujur dari orang yang tidak jujur dengan ujian tadi itu. Jadi kita harus siap menghadapinya dan minta tolong kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan agar dimudahkan dalam menjalankan dan juga barakallahu fiik, menghadapi fitnah atau ujian tersebut. Di antara doa yang dianjurkan dan bagus sekali doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa bagus sekali itu. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berilah kami karunia agar bisa mengikutinya, dan tampakkan kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia agar bisa menjauhinya. Lihat, itu termasuk karunia yang sangat besar di dalam menghadapi ujian. Kita lihat kata beliau, walaqad fatanna alladziina min qablihim, penukilan dari firman Allah Ta'ala di sini, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka minal umam. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada ujian juga mereka, dan termasuk ujian yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa di antaranya harta. Sebagaimana hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu rawi Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan ujian fitnah untuk umatku adalah harta. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang namanya harta pastikan kita bisa profesional dan sportif di dalam menanggapinya, mencari yang halal, kemudian menyalurkan di jalan yang halal. Jangan sampai terpetik di benak kita yang kaya, jangan. Faham ya? Yang paling terpenting bukan kekayaan, tapi yang penting halal, walaupun nampaknya sedikit. Karena kehalalan insya Allah bi'inillah itu akan membawa keberkahan. Sedangkan sesuatu yang kaya tapi bersumber dari haram, itu justru akan menghantarkan kepada neraka wal'iyadu billah. Kita lihat sini, fala ya'manallahu alladhina sadaqu wa la ya'mannal kadhibin. Allah Ta'ala mengatakan, maka sungguh Allah Ta'ala semakin mengetahui mana mereka yang jujur dan mana mereka yang dusta. Hadhil hikmah, inilah hikmahnya, tujuannya. Allahu ya'lamu kulla syai', Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu hadha min hadha, Allah Ta'ala mengetahui yang ini dan dari yang ini. Wa illam yahsul fitnah, walaupun enggak ada ujian cobaan sudah tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyebutkan agar Allah Ta'ala mengetahui? Bukankah Allah Ta'ala sudah tahu sebelumnya? Naam. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi ketika Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengetahui, bukan berarti enggak tahu. Allah Ta'ala sudah tahu, tanpa ujian pun tahu mana nanti yang jujur imannya, mana yang enggak. Tapi hikmahnya di balik itu semuanya adalah apa? Menguji hamba tadi. Kita lihat biar tambah jelas. Wa illam yahsul fitnah, walaupun enggak ada ujian, Allah Ta'ala sudah tahu. Walakinnahu la yu'adzib hasba ilmihi. Sahih. Tapi Allah Ta'ala belum mengadab hamba-hamba tadi sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu ini nanti jujur imannya, yang ini bohong, yang ini dusta, yang ini munafik. Sudah tahu belum Allah Ta'ala? Sudah tahu. Tapi Allah Ta'ala belum mengadab. Sampai kapan? Sampai mereka mengamalkan amalan kedustaan, amalan kemunafikan, amalan kejujuran imannya, baru dikasih hukuman, baru dikasih pahala. Kita lihat, wa inna ma yu'adzib bihasbi a'malil ibad. Akan tetapi Allah Ta'ala mengadab tergantung dengan amalan-amalan hambanya. Lidzalika, oleh karena itu, yujri alaihimul imtihan. Oleh karena itu Allah Ta'ala perlakukan kepada mereka imtihan, ujian dan cobaan. Faminhum man yasbut wa yasluh amaluh. Maka ada di antara mereka yang kokoh dan semakin bagus amalannya, fayanju, akhirnya selamat. Masya Allah. Wa minhum man yukhfi wal'iyadu billah wa la yasbir. Di antara mereka ada yang gagal. Yukhfi itu gagal artinya. Di antara mereka ada yang gagal, wal'iyadu billah wa la yasbir, gak sabar. Diuji gagal, gak sabar. Kalau diuji barakallahu fiik, upayakan semaksimal mungkin sabar. Berat memang, tapi kesabaran barakallahu fiik membawa hasil yang manis. Bahkan dinukilkan dalam pantun itu lebih manis daripada apa? Madu.
Paham ya? Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Dan balasannya besar orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahalanya oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang tanpa terhitung-hitung. Masya Allah, pahala yang besar. Hada makna qawli fala ya'lamanna Allah. Inilah makna ucapan Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala akan mengetahui, yakni ya'lamu ilma zuhur. Allah Ta'ala itu akan mengetahui ilmu nampaknya hasil daripada ujian tersebut. Paham ya? Ini munafik atau ini pendusta atau yang jujur, nampak gitu loh. Itu maksudnya. Wa illa fahuwa ya'lam subhanahu wa ta'ala qabla dzalik sahih. Dan sebenarnya wa illa, dan jika tidak demikian, padahal Allah Ta'ala itu udah tahu, sebelum itu semua tahu. Jadi jangan sampai antum atau kita beranggapan berarti Allah Ta'ala sebelumnya nggak tahu. Itu salah. Berarti sebelum ada ujian Allah Ta'ala nggak tahu mana yang jujur imannya, mana yang dusta. Itu salah. Kita katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengetahui hasilnya sebelum Allah Ta'ala memberikan ujian. Cuman Allah Ta'ala apa? Belum memberikan hukuman, belum juga memberikan pahala sampai hamba itu berbuat itu loh. Jadi pahami ya? Nah, kita lihat ya tambah jelas. Ya'lam, Allah Ta'ala tahu, lakinnahu la yu'adzib, ya kan? Akan tapi Allah Ta'ala tidak mengadab illa ala fi'il abad, kecuali atas perbuatan hamba. Aw la yun'im, dan Allah Ta'ala juga tidak kasih nikmat illa ala fi'il abad, kecuali atas perbuatan hamba. Hamba berbuat dulu. Berbuatannya baik atau buruk. Kalau hamba berbuat baik berarti pahala dapatnya. Kalau hamba berbuat keburukan, kejelekan, dosa, berarti bahasanya apa? Adaban gitu. Fasawab wal iqab, maka pahala dan hukuman mu'allaqan bi fi'il abd. Nah, bergantung kepada perbuatan hamba. La bi ilmillahi subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata dengan ilmunya Allah Ta'ala, tapi apa? Dengan perbuatan hamba itu. Hamba berbuat bagaimana responnya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasan juga baik, dan apabila amalannya buruk, balasan juga buruk. Naam. Kata beliau, alhasil, kesimpulannya, annal fitnah sunnatun min sunanillahi al-kauniyah. Masya Allah, bahwasanya ujian dan cobaan itu merupakan salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Wa hikmatuha, dan tujuannya, an yumayyiz as-sadiqin min imanihim, untuk apa? Membedakan mana orang-orang yang jujur pada keimanan mereka. Nah, wa qauluhum anna minal kadzibin, dan juga pada ucapan mereka amanna itu diuji, jujur enggak keimanannya, minal kadzibin, daripada orang yang dusta. Semakin nampak, semakin jelas itu maksudnya. Terbedakan, nampak mana yang jujur pada ucapan mereka amanna minal kadzibin, dan mana yang mereka dusta. Alladzina lahum gharadun atau tama'un dunyawi. Ini hati-hati. Yaitu mereka-mereka yang dusta imannya adalah orang-orang yang mereka punya tujuan, punya keinginan ambisius terhadap dunia. Tujuan ambisius terhadap dunia. Walaysa fi qulubihim imanun shadiq, tidak ada keimanan yang jujur pada hati-hati mereka. Haula yaftariquna min awwalit tariq. Mereka di awal perjalanan sudah apa? Sudah bercerai-berai. Wala yasbut, dan tidak kokoh illa ahlul iman as-sadiq, kecuali apa? Orang yang memiliki keimanan yang jujur, kokoh imannya. Bahkan sampai dalam kuburanmu kokoh juga. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Ucapan yang kokoh di alam kubur, di alam barzakh, adalah ucapan ketika bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, yang kokoh dia akan menjawab, Rabbunallah, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dinunal Islam. Seperti itu. Kita lihat, hada makna fitan, inilah makna fitnah-fitnah, ujian. Wa hadhihi al-hikmah fi ijra'iha, inilah hikmah tujuan diadakannya ujian atau cobaan. Wa anna sunnatullahi fi khalqihi al-awwalin wa fil akhirin, yang mana ujian itu merupakan sunnatullah, merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya,
baik yang terdahulu wa fil akhirin, dan makhluknya belakangan-belakangan, orang-orang belakangan. Wal fitan tatanawwa wa tatadaddad fi kulli zaman bihasab sahih. Dan fitnah ujian itu beraneka ragam dan terus terbaharui, dan terus muncul yang baru. Tatadaddad itu maksudnya terbaharui. Fitnah yang dulu mungkin beda dengan sekarang. Fitnah yang kemarin mungkin dengan fitnah hari ini beda lagi gitu loh. Terbaharui fitnah itu. Fi kulli zaman bihasabih. Pada setiap waktu tergantung dengan keadaannya. Dan kadang ujian fitnah ini bukan dari orang jauh gitu loh. Kadang dari saudara kita sendiri. Mungkin dari bapaknya sendiri, ya, dari ibunya sendiri, dari teman sendiri. Oleh karena itu Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan antara kalian dan antara sebagian yang lainnya itu fitnah, ujian, cobaan. Maukah kalian bersabar? Lihat. Sabar. Naam. Kita lihat. Fi zamanina hadzal fitnah katsirah. Di zaman kita ini, kata Syekh Shalih Fauzan, fitnah banyak sekali. Wala haula wala quwata illa billah. Kata beliau, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang dahsyat di antara fitnah dunia, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, itu paling dahsyat sudah. Dan nanti beliau akan nukilkan hadis terjadinya pembunuhan di akhir zaman banyak sekali. Dan mungkin sekarang ini kita berada di zaman tersebut gitu loh. Ya, banyak pembunuhan kan, banyak saling fulan membunuh si alan, alan membunuh si fulan. Sebabnya bukan karena akhirat, imma karena harta, rebutan apa istilahnya, warisan, kadang-kala rebutan harta, rebutan tanah, ya kan, saling baku hantam, bunuh-bunuh gara-gara itu. Atau jabatan, yang nyalek kalah, nggak terima misalkan, akhirnya bunuh si fulan misalkan, seperti itu. Atau gara-gara wanita, rebutan pacar. Kalau orang-orang awam biasanya ya, rebutan wanita, saling baku hantam, saling membunuh, bayangkan itu. Allahul musta'an, fitnatun 'azimah, fitnah yang sangat besar. Dari sini, wal fitanun syubhat fil aqidah, dan fitnah-fitnah itu diantaranya adalah fitnah syubhat fil aqidah, syubhat pada masalah akidah. Lihat ini, masalah akidah aja ada fitnahnya gitu loh, ada ujiannya, akidahnya lurus atau tidak gitu loh. Di sana ada akidah Murji'ah, ada akidah Jahmiyah, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Khawarij. Itu kan ujian semuanya. Kita milih yang mana gitu loh. Dan yang paling selamat ya jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa fitanus syahwat, tambah lagi fitnah syahwat, ujian berupa syahwat, keinginan-keinginan. Fit dunya, syahwat, keinginan-keinginan terhadap dunia, wa maladzatiha, dan kelezatan-kelezatan dunia. Oleh karena Nabi kita Muhammad alaihi wassalam memberikan ultimatum dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dunya khulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnah di Bani Israil kanat fin nisa. Lihat itu, peringatan dua fitnah yang sangat besar. Kata Rasul alaihi wassalam, beliau mengatakan sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Siapa orang yang gak tertarik dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau, yang menawan, menarik perhatian? Tentunya banyak orang yang tertipu gitu loh ya. Tapi Allah meletakkan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah telah perhatikan apa yang mereka perbuat dengan dunia ini. Di akhir hadis apa kata Rasul alaihi wassalam? Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Waspadalah kalian, berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Kenapa? Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil adalah fitnah wanita. Dua fitnah, fitnah dunia, fitnah wanita. Barakallahu fiik. Hati-hati, waspada, jangan bermudah-mudahan. Datang dalam hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi wassalam beliau mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu 'ala rijali minan nisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan apa? Fitnah wanita. Oleh karena itu kita harus waspada, berhati-hati. Barakallahu fiik. Jangan bermudah-mudahan, jangan menganggap remeh suatu fitnah atau ujian. Terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat,
wa fis suluk wal akhlaq, dan ujian juga berkaitan masalah suluk, menempuh kehidupan keseharian, wal akhlaq, dan adab-adab akhlak ini. Syahwatun, semuanya ada syahwat di situ. Makanya kita harus punya ilmu untuk bisa apa? Dengan ilmu tersebut kita bisa barakallahu fiik meminimalisir, paham ya? Cintanya kita terhadap dunia. Dan dia akan bisa mengkondisikan dunia ini hanya sementara sifatnya dan tidak kekal abadi gitu loh. Kalau dia sudah mampu mengkondisikan bahwasanya dunia ini sementara, sadar, tidak kekal abadi, dia akan apa? Berhati-hati dan waspada. Mengambil seperlunya, mengambil keperluannya saja. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan bagianmu daripada dunia. Selebihnya untuk akhirat. Kalau dibandingkan 80 banding 10. Paham ya, Afan? Kalau perbandingan 100, 80 itu untuk apa? Akhiratnya, yang 20 untuk dunianya. Paham ya? Nah, jangan terlalu banyak dunianya. Ini pastikan kita mengucapkan jangan cuma ucapan dan kata-kata saja. Kita harus sama-sama berani berusaha buktikan dengan fakta dan realita. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai melebihi cintanya dia terhadap akhirat. Paham ya? Akhirat pastikan target nomor 1. Karena akhirat itu kekal abadi selamanya, sedangkan dunia hanya sementara dan tidak selamanya. Kita lihat lagi. Fal fitana ala qismain. Maka fitnah-fitnah itu terbagi menjadi 2. Ada 2 macam. Al-awal pertama, fitnah syubhat wal iyadillah wa hadi asyad. Ini hati-hati ini. Fitnah syubhat, kata beliau, wal iyadillah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah, wa hadi asyad, ini yang parahnya. Jadi yang parahnya, yang dahsyatnya fitnah syubhat. Bagaimana cara menghadapi fitnah syubhat ini? Ilmu. Antum jangan pernah rela kehilangan ilmu. Jangan pernah ridha untuk senantiasa bodoh, jangan. Kita semuanya harus siap untuk mencabut kebodohan dari diri kita sampai akar-akarnya. Di antaranya apa? Ya talabul ilm, mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Al-Qur'an was sunnah. Jangan mencukupkan apa yang ada di media sosial. Di media sosial itu hanya bantu saja, bukan target utama. Tapi hadir di majelis ilmu, di samping akan menumbuhkan hati yang dikhawatirkan layu, dia akan semakin kokoh imannya. Bisa dipahami? Makanya waktu itu ada para sahabat, mereka ngobrol gitu. Kisahnya Handalah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Handalah mengatakan, "Nafaqah Handalah. Handalah telah munafik." Kemudian disebutkan kenapa kok bisa munafik. Akhirnya Handalah menyebutkan alasannya, "Ya Rasulullah, kami itu ketika berada di hadapanmu ingat surga, ingat neraka, dan kita lupa keluarga. Tapi begitu kita pulang ketemu keluarga, lupa akhirat." Menunjukkan bahwasanya imannya hamba itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Itu harus kita rasakan itu. Nah, kapan naiknya ke iman tersebut? Di antaranya adalah ketika hadir di majelis ilmu. Di akhir hadis, apa kata Rasul SAW? Kalau seandainya imanmu itu tidak pernah goyah atau semisalnya, niscaya kamu akan salami di jalan-jalan oleh malaikat. Tapi apa kata Rasulullah? Yakin sa'atan ya Handalah. Tapi sesaat dan sesaat. Maksudnya itu kadang-kala memang seperti itu keadaannya. Iya kan? Ketika di majelis ilmu, ketika hadir mendengarkan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, imannya bertambah, semangat. Tapi ketika pun ketemu keluarga, kadang terlupakan akhirat, terlupakan surga, terlupakan ngerinya neraka. Itu wajar. Nah, yang namanya manusia. Makanya waktu itu ketika Rasulullah mendengar nafaqah Handalah ya Rasulullah, Handalah telah munafik ya Rasulullah, ternyata alasannya tadi alasannya. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu keadaannya stabil terus, imannya sempurna terus, niscaya kamu akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan. Tapi saatan ya Handalah, maksudnya semuanya dilakukan sesuai dengan kadar kemampuannya. Mafhum? Naam. Ini penting sekali ya. Syubhat hanya bisa ditepis dengan apa? Ilmu. Sedangkan yang namanya syahwat itu dengan apa? Barakallahu fiik, as-sabr. Al-ilm was-sabr. Kita lihat. Wasani fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syahwat. Ba'dun nas yamshi ma'a syahwatih minaz zina was-saraqah wasyurbil khamr. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Sebagian manusia dia berjalan bersama syahwatnya, keinginan jeleknya.
Minaz zina berupa perzinaan, wassarakah pencurian, wasyubil khamr minum khamr, wa na'am tu'rad alaihi syahwat wa taruj, lihat ini. Dan dipaparkan, dihadapkan di hadapan syahwat, wa taruj, kemudian dia tenggelam di dalamnya. Yuyassar al-husul 'alaiha, yuyassar al-husul 'alaiha, dimudahkan dia untuk meraih perkara syahwat. Ini ujian loh ya. Jadi dia kadang-kala Allah Ta'ala uji hamba itu, dia sangat mudah untuk melakukan perkara syahwat itu loh. Padahal itu kan perkara mungkar, ya kan? Naam. Fa yuftan fiha, akhirnya dia terfitnah di dalamnya. Bainama ba'dun nas ya'simuhullah, dalam keadaan demikian ada di antara manusia yang Allah telah jaga. Wa yasbir ala dinih, dia kokoh di atas agamanya. Wa yasbir ala dinih, dan sabar di atas agamanya. Wa la yaltafit ila syahwat, dan dia tidak menoleh sedikit pun kepada syahwat. Ingat-ingat, as-sabr wal yakin tunalu imamatu fid din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisababi as-sabr wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sebab sabar dan yakin, seseorang akan bisa meraih keimaman, keteladanan dalam masalah agama. Apa nih? Sabar dan yakin. Sabar untuk apa? Melawan apa? Syahwat. Yakin yaitu al-ilm, untuk melawan apa? Subhat. Jangan pernah merasa wah hati kita aman lah, kami udah lama ngaji, sudah kenal dakwah salafiyah puluhan tahun, nggak mungkin kena fitnah, insyaallah kokoh. Jangan, itu semuanya salah. Yang benar adalah tetap berusaha dan berdoa, ya Allah kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Jangan merasa kokoh di atas apa? Kebenaran kemudian merasa aman dari fitnah, jangan. Paham ya? Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih, beliau mengatakan yang semakna, al-qulubu dha'ifah was-subhu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan subhat menyambar-nyambar. Jadi kalau antum tahu itu subhat, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat kemudian penasaran, dibuka-buka, dilihat-lihat tanpa bimbingan. Khawatirnya apa? Larut ke dalam subhat tersebut. Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya bimbang. Akhirnya ragu. Enggak yakin lagi dengan kebenaran yang dia berada di atasnya. Faham ya? Tapi kalau itu ilmu, insya Allah bi'idznillah, yang namanya ilmu barakallahu fiik, itu awal permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, al-ilmu bidayatul yakin kama anna syakka kama anna al-jahla bidayat syak. Al-ilmu bidayatul yakin kama anna al-jahla bidayat syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan, sebagaimana kebodohan itu awal permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, enggak jelas gara-gara bodoh. Tapi orang yakin, paham ya? Karena ada ilmu. Mafhum? Makanya ilmu sangat diperlukan sekali. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, wa yasbir ala dini wa la yaltafit ila syahwat li ilmihi annaha za'ilah. Orang ini tidak berpaling, tidak menoleh bersyahwat karena ilmunya dia terhadap apa? Syahwat ini za'ilah. Syahwat itu perkara yang akan hilang, perkara yang akan hilang sirna, sia-sia dalam waktu yang sangat dekat. Wa anna adzabaha baqin, kalaupun syahwat sudah hilang tapi adabnya masih ada gitu loh. Syahwat kelezatan dunia ini kan cuma sementara, tapi hukumannya, adabnya, zina misalkan, mungkin dia mendapatkan kenikmatan hanya sementara, tapi adabnya masih menanti. Iya kan, adabnya masih ada gitu loh. Naam. Wa anna ta'at wa in hasal alaihi masyaqqah ta'ibun muakkad, dan bahwasanya ketaatan walaupun terjadi rasa berat, masyaqqah itu berat, taat rasa capek, muakkad sesaat, illa anna akibataha hamidah, masyaallah, akan tapi akibatnya hasilnya itu mulia. Fayasbut ala din, maka hendaknya seorang itu kokoh di atas agamanya, wa ala akhlaqihi thayyibah, dan di atas akhlak-akhlak yang baik, wa ala siratil mustaqim, dan atas jalan yang lurus, fatakunul aqibah lah, maka nanti akibat yang baik, efek samping yang baik akan kembali pada dirinya. Qauluhu rahimahullah babu amaratis sa'ah, perkataan beliau rahimahullah bab tanda-tanda hari kiamat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam haddara ummah minal fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya dari fitnah-fitnah. Wa dzakara anwa'aha wa awqataha, dan beliau menyebutkan jenis-jenisnya, macam fitnah dan waktu-waktunya. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam lam yatruk ummatahu fi amrin mustabah aw multabas. Artinya, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan umatnya pada perkara yang samar dan meragukan, enggak. Semuanya ini umat Nabi Muhammad SAW itu ditinggalkan dalam kondisi apa?
dalam kondisi sudah terang benderang. Taraktukum ala misl bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, kata Rasul SAW. Artinya apa? Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih terang benderang, malamnya itu bagaikan apa? Siangnya. Maksudnya di atas apa? Ajaran agama yang sudah jelas, agama yang sempurna, Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpaling daripada cahaya yang putih tersebut, berpaling dari al-haq, halik akan binasa wal'iyadu billah. Kita lihat lagi. Bal bayyana laha sallallahu alaihi wasallam wa akhbaraha amma yahdus fil mustaqbal. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dan mengkabarkan apa yang akan terjadi di mustaqbal. Mustaqbal waktu yang akan datang. Min ajli an takhud hadraha, agar kamu bisa mengambil apa? Kewaspadaan terhadapnya. Wa tasbut ala diniha, dan agar kamu bisa kokoh di atas agama. Tasbir ala ma yanaluha fi sabili dzalik, dan agar kamu bisa sabar terhadap apa yang kau dapatkan dalam perjalanan tersebut. Ja'a dzalika fi ahadits katsirah marwiyah mudawwanah. Sungguh telah datang pada hadis yang banyak tersusun, kemudian riwayatkan. Min ajli an na'rifaha wa nahdar minha, tujuannya agar kita mengetahui fitnah-fitnah tanda-tanda hari kiamat tersebut dan juga agar waspada terhadapnya. Wa min dzalika hadzal kitab alladzi ma'ana al-an, dan di antaranya kitab yang sekarang kita berada di, yang sekarang bersama kita sekarang ini, kitab karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ini. Naam. Allafahu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kitab apa ini? Kitabul Fitan wal Hawadis. Wa hadha min dhimni dakwah, ini termasuk bentuk bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu enggak selamanya tauhid, syirik. Ternyata apa? Menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat pun juga dakwah juga gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Fa min anwa'id da'wati at-tahdhir min al-fitan wasyurur, sahih. Dan termasuk macam-macam dakwah adalah memperingatkan dari fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan yang ada. Jadi jangan pernah alergi gitu loh. Kalau jelaskan hizbiyahnya orang hizbiyin, kebid'ahan al bid'ah dalal, menyimpangnya kelompok sesat, jangan alergi. Karena itu termasuk dakwah juga. Paham ya? Termasuk dakwah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami telah merinci ayat-ayat kami dan agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Jadi dijelaskan, allati ta'taridu tariqal muslim, allati ta'taridu tariqal muslim, yang kadang-kala fitnah dan kata tersebut menghalang-halangi orang muslim. Fa min anwa'id da'wati ilallah at-tahdhir minal fitan, sahih. Dan termasuk macam-macam dakwah kepada Allah Ta'ala adalah memperingatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Fitnah akhir zaman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj atau yang semisalnya. Hatta yahdaral muslim, tujuannya apa? Hingga orang muslim berwaspada dan hati-hati terhadapnya. Li'annahu idza lam ya'rifha, dikarenakan apabila dia tidak mengetahui fitnah-fitnah tersebut, yaqa'u fiha, dia akan terjatuh dalamnya. Lakin idza arafaha, akan tapi ketika dia mengetahui fitnah-fitnah tersebut, wa bayyanatlah, dan juga telah nampak jelas di hadapannya, tajannabaha, niscaya dia akan bisa menjauhinya bi taufiqillah azza wa jalla, dengan taufik Allah Ta'ala. Fala budda min hadza, maka harus dari perkara ini, maksudnya harus ada pelajaran, harus ada peringatan. Walihada bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadil hadis, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis-hadis tersebut. Adapun hadisnya pada pertemuan akan datang insyaallah taala mengenai tanda-tanda hari kiamat yang akan beliau urutkan nanti. Di antaranya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.